Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar untuk membuat sebuah kop gambar dengan menggunakan layout pada program SketchUp. Sekarang kita dapat buka terlebih dulu layout SketchUp. Pada layout SketchUp ini, sudah terdapat beberapa pilihan template kertas yang dapat kita gunakan. Kita coba pilih dengan menggunakan kertas ukuran A3 landscape. Untuk ukuran kertas A3 ini, satuan ukurannya menggunakan milimeter. Kita dapat klik kanan untuk mengatur mode objek snap-nya maupun menampilkan grid pada kertas gambarnya. Selanjutnya kita coba tampilkan terlebih dulu untuk jendela tray-nya. Pada jendela tray-nya, kita dapat buka terlebih dulu pada bagian halaman lembarnya. Untuk halaman lembar pertama, kita dapat buat untuk gambar denah. Kita dapat tambahkan kembali untuk lembar gambar yang lainnya. Kita buat untuk gambar tampak dan gambar potongan. Selanjutnya kita dapat buka pada bagian layarnya. Pada bagian layar ini sudah terdapat layar default, dan juga layar untuk setiap halaman. Kita coba tambahkan kembali beberapa layar. Kita dapat buat layar untuk bagian kop gambarnya. Kita buat juga sebuah layar untuk bagian dimensi dan notasi gambarnya. Di sini perlu kita perhatikan, untuk bagian layar kop gambar, kita buat agar aktif dan muncul di dalam setiap halaman. Caranya kita cukup klik pada bagian lembarnya, untuk mengubahnya menjadi aktif pada setiap halaman. Selanjutnya kita coba untuk membuat bagian kop gambarnya. Pertama kita dapat buat bagian margin kertasnya, dengan menggunakan perintah rectangle. Kita dapat perbesar pada bagian kertas gambarnya, agar posisi rectangle yang kita buat, benar-benar sesuai dengan bagian kertasnya. Kita buat objek perseginya, sesuai dengan ukuran kertas gambar A3, kita buat dengan ukuran 420 mm x 297 mm. Untuk objek perseginya, dapat kita offset terlebih dulu. Kita offset dengan jarak 10 mm. Sekarang untuk garis objek perseginya, kita dapat split, agar menjadi bagian garis yang terpisah. Kita pisahkan terlebih dulu setiap bagian garisnya, agar lebih mudah untuk membuat bagian kop gambarnya. Selanjutnya, kita dapat offset kembali garis pada bagian kanan untuk membuat bagian kop gambarnya. Kita coba offset dengan jarak 60 mm.
Kita offset juga, untuk garis bagian atasnya. Kita coba offset kembali dengan jarak 50 mm. Kita dapat hapus bagian garis yang tidak kita butuhkan. Sekarang kita offset kembali dengan jarak 8 mm. Untuk baris berikutnya, kita dapat offset sebesar 5 mm. Kita copy sebanyak 10 kali, ketik 10x kemudian enter. Kita lanjutkan untuk membuat baris keterangan lainnya, untuk melengkapi keterangan pada bagian kop gambar yang kita buat. Untuk desain dari kop gambarnya, dapat kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Sekarang kita dapat buat garis pemisah untuk beberapa bagian keterangan pada kop gambarnya. Kita dapat mengcopy garisnya dengan menekan tombol kontrol pada perintah Move. Untuk baris dan kolom keterangan pada kop gambarnya, telah selesai kita buat. Selanjutnya kita coba, untuk menambahkan teks keterangan, pada setiap bagian kop gambarnya. Sebelumnya kita dapat buka terlebih dulu pada bagian Shape Style. Pada bagian Shape Style ini, terdapat beberapa parameter, untuk pengaturan pada sebuah objek garis. Sekarang kita buka juga pada bagian Text Style. Kita coba pilih tipe teksnya dengan menggunakan tipe Arial. Kita dapat pilih juga, untuk tipe penempatan posisi teksnya. Sekarang kita coba untuk membuat teks keterangannya. Untuk bagian pertama, kita coba isi dengan nama owner atau proyeknya. Kita coba lengkapi untuk bagian keterangan kop gambar yang lainnya. Kita buat juga untuk bagian keterangan revisi gambarnya. Kita buat agar posisi teksnya berada di tengah. Sekarang kita coba lengkapi semua keterangan pada setiap bagian kop gambarnya.
Kita dapat copy teks keterangannya, dengan menekan tombol kontrol pada perintah Move. Untuk subjek gambarnya, kita bisa buat untuk denah lantai 1. Kita lanjutkan untuk melengkapi semua bagian keterangan pada bagian kop gambarnya. Kita dapat copy teks keterangannya untuk bagian yang lain. Sekarang kita dapat sesuaikan untuk setiap bagian teks keterangannya. Untuk semua bagian teks keterangannya, telah selesai kita buat. Selanjutnya kita dapat pilih atau seleksi semua garis margin dan garis luar pada bagian kop gambarnya. Kita buat garisnya dengan menggunakan ketebalan 1,5. Sekarang untuk garis marginya sudah menjadi lebih tebal. Di sini dapat kita perhatikan, pada bagian kop gambar yang telah kita buat, akan selalu muncul pada setiap halaman lembar yang kita miliki. Ini karena di awal kita telah mengaturnya, agar selalu tampil pada setiap halaman. Alhamdulillah kita telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.